kabar Bapak Ibu seluruh warga Kecamatan Samarinda Ulu? Alhamdulillah. Setinggi puji sedalam syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan izinnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat di area Polder Air Hitam dalam acara penyerahan Pro Bebaya tahun 2024 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati serta sama-sama kita banggakan, juga seluruh warga Kecamatan Samarinda Ulu yang kami cintai. Mengawali acara sejenak kita menundukkan kepala memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara ini berjalan dengan lancar, dan untuk itu kami memohon kesediaannya kepada Bapak Intiko SAG dari kantor KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda untuk dapat memimpin doa kepada beliau. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi wa sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa anta lam tazal bizalika ahla wa nahnu abiduka rikka. Allahumma ya Allah ya Rabbana, dengan mengucapkan puji beriring syukur kami persembahkan hanya kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan penyerahan Pro Bebaya Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2024. Pinta permohonan kami kiranya menyirami kegiatan ini dengan penuh hikmah dan barakah. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal amali wa khairi ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal amali wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan dari kegiatan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan kegiatan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu Engkaulah yang maha berkuasa. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal barakah. Ya Allah, Engkau maha pembuka rahmah. Dengan cahaya hidayah dan inayah-Mu, sinarilah nurani dan jiwa kami, tajamkanlah mata basirah kami, bahwa penyerahan Probebaya tahun 2024 ini benar-benar membawa manfaat dan maslahat bagi kami, bukan sebaliknya mafsadat dan kesia-siaan. Ya Allah, ya Alim, ya Fatah, jadikanlah kami orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Karena itu, mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah pekerjaan kami, mengayuh langkah pasti bersama-sama pemangku kebijakan dan Bapak Wali Kota kami yang sudah teruji untuk sama-sama mengabdikan diri. Ya Allah, segarkanlah pengetahuan dan pemahaman kami agar mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat kami dalam pembangunan melalui program Pro Bebaya ini. Program dan kegiatan yang telah nyata, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hingga pada akhirnya kami mampu menumbuh kembangkan sikap dan rasa kebersamaan, sekaligus sikap peduli untuk mau menjaga atas apa yang diberikan, dibuat dan dibangun di kota Samarinda ini. Ya Allah, hindarkanlah kami dari fitnah dan adu domba, bebaskanlah kami dari belenggu dosa dan nista, jauhkanlah daerah kami dari bencana dan malapetaka. Allahumma ja'alna
jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kabulkan dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengar dan simak bersama sambutan Camat Kecamatan Samarinda Ulu. Bapak Ibu bisa bantu saya untuk memanggil beliau? Kenal semua sama camatnya? Benar ya, kita coba ya. Kepada Bapak siapa? Iya, kepada Bapak Sujono SEMSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wali Kota kita, Pak Dr. Andi Harun. Saya hormati Pak Sekda, saya hormati Ketua TWAP beserta jajaran, saya hormati anggota DPRD Kota Samarinda dari fraksi Gerindra, saya hormati Pak Kabak Tata Pemerintahan, saya hormati Bapak Ibu Lurah se-Kecamatan Samarinda Ulu, saya hormati Ibu Kadis PUPR Bu Desi beserta teman-teman, saya hormati Kepala Pinpus, Kepala Puskesmas Kecamatan Samarinda Ulu, saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta jajaran, saya hormati ada Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Bapak Ibu RT yang hadir pada siang hari ini. Informasi Pak Wali, hari ini dari protokol, dari umum menyiapkan kursi 1000 Pak. Tapi di belakang itu masih banyak yang berdiri Pak, berarti nggak cukup 1000 orang Pak yang hadir Pak, alhamdulillah. Saya hormati para Ketua Pokmas, Ketua LPM, Ketua Dasa Wisma, Ketua Posyandu, Bambin Kantimnas dan Babinsa se-Kecamatan Samarinda Ulu, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Di sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan yakni penyerahan Probebaya Kecamatan Samarinda Ulu yang dilaksanakan di Polder Air Hitam, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tidak panjang lebar Pak Wali, hanya mau menyampaikan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan Probebaya tahun 2024 ini. Di Kecamatan Samarinda Ulu ada 8 kelurahan yang mendapatkan dana Probebaya yang terdiri dari 320 RT dan ada 30 kelompok masyarakat Pokmas yang tersebar di 10 kecamatan tersebut. Pelaksanaan Probebaya tersebut telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut, yakni pertama semenisasi gang atau jalan kurang lebih 2.935 meter. Yang kedua semenisasi bahu jalan sekitar 264,4 meter. Pembuatan drainase sepanjang 460 meter, rehab drainase sepanjang 1.664 meter, pembuatan gapura sebanyak 39 buah, pembuatan kolam sedimentasi 2 paket,
pengadaan kursi 1.830 buah, pengadaan tenda 40 buah, pengadaan meja lipat 127 buah, pengadaan sound system 37 unit, pengadaan CCTV 134 paket, pengadaan kipas angin 63 unit, perlengkapan olahraga 7 paket, pembangunan pos kamling 4 paket, perbaikan pos yandu 3 paket, perbaikan pos kamling 8 paket, pembangunan pos kamling 3 paket, pengadaan lampu penerangan jalan 215 paket, pengadaan alat kebersihan dan gotong royong 90 paket, pengadaan tabung APAR 196 buah, pengadaan mesin pompa portable 18 paket, pengadaan barang penunjang kegiatan posyandu 156 paket, pengadaan barang penunjang kegiatan dasawisma 1.180 paket. Selanjutnya untuk kegiatan pemberdayaan ada 6 kegiatan Pak Wali, perlu saya sampaikan. Yang pertama pelatihan keterampilan usaha ada 363 orang. Kedua bantuan warga sembako bagi warga yang kurang mampu sebanyak 3.417 orang. Bantuan BPJS sebanyak 215 orang, bantuan perlengkapan sekolah 1.266 orang, pemberian makanan tambahan PMT 1.255 paket, serta penunjang operasional kader posyandu uang transport sebanyak 420 orang. Jadi ini realisasi yang telah dilaksanakan sampai bulan September ini, Pak. Terus secara keseluruhan pelaksanaan Probaya tahun 2024 di Kecamatan Sambenda Ulu, pagu yang disiapkan sebesar 36 miliar 874 juta 851 600 rupiah, telah terlaksana sebesar 88%, 56 realisasi fisik. Terus keuangan sebesar 78,36% dengan total serapan rupiah 28 miliar 906 juta 483 749. Jadi kami realisasi, Pak, sudah mencapai 88%, fisik keuangannya sudah 78,38%. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami mohon Bapak Wali Kota nanti untuk menyerahkan simbolis dari 8 kelurahan kepada RT atau warga yang menerima manfaat daripada kegiatan Probebaya ini. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, ada beberapa hal yang wajib dan saya himbau kepada Bapak Ibu Lurah, Ketua LPM, para Pokmas, para ibu-ibu kader, pada semua yang hadir pada siang hari ini. Saya tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, terutama Ketua RT, tanggal berapa, Pak, nanti Pilkada serentak diadakan di seluruh Indonesia? Tanggal berapa, Pak? Berapa? Tanggal? Ya, tanggal 27 November. Tepatnya hari Rabu kalau nggak salah ya. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu Ketua RT, ini sifatnya himbauan dan wajib. Ada 3 himbauan dan kewajiban Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu Ketua RT. Yang pertama saya sampaikan bahwa Bapak Ibu Ketua RT mempunyai kewajiban mempengaruhi anak, saudara, keluarga, serta semua yang ada di
anggota keluarga masing-masing. Jadi pertama keluarga dulu. Keluarga, anak ya, anak atau suami, istri, anak-anaknya, adik-adiknya dan lain sebagainya. Yang pertama, bahwa tanggal 27 November akan ada pilkada serentak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu RT mempunyai tugas yakni menyampaikan kepada seluruh warga di lingkungan masing-masing. Jadi berdasarkan data yang hadir Pak Wali, insya Allah ada 1.000 warga. Kami punya RT 320 RT. Jadi saya yakin RT hadir semua Pak. Tepuk tangan Pak RT ya. Saya yakin Bapak Ibu RT hadir semua. Pertama tadi saya sampaikan untuk keluarga, untuk saudara, untuk anak, untuk istri dan keluarga di lingkungan kita. Yang kedua, Bapak Ibu RT punya kewajiban menyampaikan kepada warga di lingkungan RT masing-masing. Kalau punya warga kakaknya itu ada 100, satu keluarga itu 3 orang contohnya, berarti ada 300 orang. Yang punya hak pilih itu harus nanti disampaikan oleh Bapak Ibu RT. Harus disampaikan bahwa tanggal 27 November wajib datang ke TPS. Terus yang terakhir, himbauan saya sampaikan kepada Bapak Ibu RT, tanggal 27 November selain datang harus memilih. Apa Pak RT? Memilih ya. Dicoblos ya. Memilih itu dicoblos. Jangan dilihati aja nanti ya, dicoblos. Di situ nanti ada kotak gubernur dan wakil gubernur. Juga nanti ada kotak atau surat suara wali kota dan wakil wali kota. Jadi Bapak Ibu RT menyampaikan kepada warganya harus datang ke TPS, harus memilih, harus dicoblos. Siap Pak RT? Nah, jadi ada 3 yang tadi saya sampaikan, itu sifatnya wajib, harus Pak RT sampaikan kepada warga. Soal pilihan saya sampaikan Bapak Ibu, pilih yang gubernur atau wakil gubernur yang kira-kira mereka memperhatikan atau mereka punya misi visi untuk membangun Kalimantan Timur, untuk memperjuangkan warga Kalimantan Timur terutama kota Samarinda. Begitu juga untuk wali kota dan wakil wali kota. Bapak Ibu sudah pastinya punya jagoan yang saat sekarang sudah banyak memperhatikan pemerintah kota Samarinda, memperhatikan warga Samarinda. Jadi saya minta silakan Bapak Ibu tadi dipilih sesuai dengan hati nurani, yang mana calonnya juga sudah siap untuk dipilih. Terus yang terakhir saya sampaikan, jangan sampai Bapak Ibu tidak datang ke TPS. Nanti kalau Pak Wali ngizinkan Pak RT nanti tak suruh mengabsen Pak warganya Pak yang datang ke TPS Pak. Diabsen aja Pak RT ya, siapa nggak datang datangi, bawa, perlu pakai motor bawa ke TPS. Oke, siap Pak RT ya. Oke, mengakhiri sambutan saya akan yel-yel Pak ya. Jadi kalau saya menyampaikan Samarinda itu nanti dijawab 2 kali ya. Jangan 1 kali, jangan 3 kali, 2 kali. Samarinda berarti nanti semakin maju. Itu sekali. Terus ditambah sekali lagi. Ini harus 2 kali nih. Tadi 2 kali makin maju sekali, harus 2 kali. Kalau enggak 2 kali enggak hebat ini, harus 2 kali. Pokoknya harus 2 kali. Paham ya? Paham. Oke. Saya sampaikan. Saya bimbing ya. Samarinda. Samarinda.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan dari kami. Tadi saya sempat dibuatkan pantun Pak Wali. Saya baca pantunnya. Memasak nasi pakai gerabah, rasanya enak, menambah selera. Hari ini hari penuh berkah, karena Bapak Andi Harun hadir bersama kita. Buah pepaya kulitnya mulus, pro bebaya lanjut terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Probebaya adalah program unggulan Wali Kota Samarinda dan ini adalah kali ketiga pelaksanaannya, yang mana kita sama-sama tahu serta rasakan manfaat positif dari program ini. Benar begitu Bapak Ibu? Iya, dan langsung saja kita akan dengarkan bersama testimoni dari warga Kecamatan Samarinda Ulu kepada Ibu Indana dari Kelurahan Dadi Mulya. Disilakan. Izin memperkenalkan diri Bapak, saya Ibu Indana, kader PKK Kelurahan Dadi Mulya dan yang mewakili masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Samarinda dengan terlaksananya pembangunan di Kota Samarinda selama kepemimpinan Bapak. Banyak perubahan dan manfaat yang sudah dirasakan oleh warga Kota Samarinda, utamanya Kecamatan Samarinda Ulu. Yang kedua, program Purbaya yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Izin pertama, dari bayi, balita, dan lansia telah mendapatkan PMT dari kegiatan Posyandu. Yang kedua, kelompok Dasawisma dan PKK-RT yang mendapatkan operasional kegiatan Dawis dan PKK serta seragam yang termasuk saya pakai hari ini. Ya Bu. Yang ketiga, kader Posyandu yang telah mendapatkan transport yang telah disampaikan Pak Camat tadi, juga seragam. Usia produktif dari pelatihan introspektif dan sosialisasi program pemerintah serta pelatihan kewirausahaan yang harapannya bisa menjadikan usia produktif di Kecamatan Samarinda Ulu bisa memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Semua telah dirasakan manfaatnya di dalam program Bapak Andi Harun, program Purbaya. Adapun usulan-usulan masyarakat sudah terrealisasi melalui Purbaya tanpa harus menunggu musrembang dan telah merata di seluruh RT tanpa pilih kasih. Dari usulan warga dilaksanakan oleh warga dan dinikmati oleh warga hasilnya. Harapan kami untuk kelanjutannya program ini ke depannya agar dapat dilanjutkan, semoga Bapak Wali Kota Samarinda diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan untuk mewujudkan program pembangunan daerah di Kota Samarinda, utamanya Kecamatan Samarinda Ulu. Izin Bapak untuk kami juga berpantun seperti Pak Camat. Ya Bun, tolong dibantu. Oke. Buah pepaya, buah kedondong. Cakep ya Bun ya. Program Probebaya, lanjutkan dong. Sekali lagi Bapak, jalan-jalan sambil minum es Bun, mungkin suasananya terik nih ya. Tiba-tiba dapat harta karun. Ayo kita berduyun-duyun ke TPS. Wali kota keren. Siapa Bunda? Bapak Andi Harun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila pedoman kita, wujudkan cita-cita bangsa, satukan tekad bersama-sama, bangkit menyongsong masa depan. Samarinda
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Pelaksana Harian Asisten 1 dan seluruh pimpinan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Yang saya hormati Ketua Tim Wali Kota dan Akselerasi Pembangunan bersama anggota, juga yang saya hormati para kabak, camat, dan lurah sekecamatan Samarinda Ulu, para ketua-ketua RT, angkat tangan dong, ketua RT-nya mana? Mantap. Yang saya hormati Ketua dan anggota tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan sekecamatan Samarinda Ulu, angkat tangan semuanya PKK. Juga yang saya hormati, kita banggakan semua para pimpinan dan kader Dasa Wisma. Wah, luar biasa. Juga yang kita banggakan semua, kita sambut dan sapa para kader Posyandu. Yang kita hormati, kita banggakan para pimpinan LPM dan anggotanya, para pendamping dan Pokmas Probebaya. Ada juga yang merangkap. Hanya ngecek aja bahwa ada yang terima honor double. Yang saya hormati para pimpinan, teman-teman dari pimpinan Forum Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan, Porkompincam, ada Pak Dan Ramil, Pak Pri, terima kasih, Pak Kapolsek, dan juga seluruh Babin Kantipmas yang selama ini telah menjadi mitra yang sangat penting dan strategis bagi masyarakat dan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan sampai pada tingkat RT. Juga tamu undangan, tamu kehormatan, mohon maaf jika masih ada yang belum saya sapa dan sebut satu persatu tanpa berkurang sedikit pun rasa hormat dan taksim saya kepada Bapak Ibu semuanya, serta hadirin yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh kegembiraan, memiliki kemampuan, kita hadir bersama dalam acara penyerahan Probebaya Kecamatan Samarinda Ulu untuk dipusatkan di folder air hitam ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan Tuhan
pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kecamatan Samarinda Ulu terdiri dari 8 kelurahan, yakni Air Putih, Bukit Pinang, Air Hitam, Gunung Kelua, Sidodadi, Dadi Mulia, Teluk Lerong Ilir, dan Jawa, Kelurahan Jawa dengan 320 RT. Dan Bapak Ibu sekalian, Kecamatan Samarinda Ulu ini salah satu sebagai kecamatan pusat perekonomian Kota Samarinda. Di samping kegiatan sektor lain yang menonjol selain sektor perekonomian, misalnya kampus, pendidikan, pemukiman, perumahan, sehingga Kecamatan Samarinda Ulu ini sangat penting dan vital bagi Samarinda. Nah, Bapak Ibu sekalian, persoalan selama ini tidak hanya di Samarinda tapi di berbagai wilayah di Republik ini. Salah satu keluhan adalah soal pemerataan pembangunan. Dan semua kepala daerah berusaha mencari inovasi, menemukan inovasi bagaimana agar pembangunan kita itu relatif mencerminkan keadilan dan pemerataan. Sebelum ada Probobaya, Musrembang itu jelimet ribut. Betul? Ada ketua RT, LPM mengajukan proposal bertahun-tahun, tiap musrembang diajukan tapi enggak diloloskan. Betul? Salah satu inovasi yang kita buat, terutama setelah saya memimpin pemerintahan Kota Samarinda dan jauh-jauh sebelumnya, pada saat masih pencalonan, saya sudah menempelkan di luar-luar ruang di baliho di mana salah satu alokasi atau salah satu dari program selain pengendalian banjir dan pembangunan ekonomi adalah mengalokasikan anggaran 100 juta setiap RT-nya. Waktu itu banyak orang yang sinis, banyak pihak yang sinis, bahkan mengkritik tidak sedikit. Dari mana dapat uangnya kok bisa? Itu jualan karena mau calon aja. Nanti lihat kalau sudah terpilih, paling tidak terbukti. Betul? Mengapa? Ada juga sih alasannya waktu itu. Karena APBD Kota Samarinda pada saat itu memang masih kecil. Baru sekitar 2,8 triliun. Di mana beban gaji, belanja rutin, operasional lebih dari 1 triliun. Ada lebih 40 dinas atau organisasi perangkat daerah yang juga membutuhkan anggaran. Jadi mereka sebagian ada yang analisa nggak mungkin ini bisa diimplementasikan, dari mana uangnya. Dan juga saya mendapat pertanyaan pada saat debat calon wali kota dan wakil wali kota di depan TV, di depan publik pada saat itu. Tapi saya mencantumkan itu bukan tanpa analisa. Saya tidak ujuk-ujuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Insya Allah sedikit punya pengalaman 5 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dari periode pertama sampai periode yang kelima, saya terus menerus ada di dalam badan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga alhamdulillah banyak pelajaran, banyak pengetahuan yang saya dapatkan selama menjadi anggota DPRD. Dan saya berjanji pada saat itu, jika Allah takdirkan
melalui pemilihan masyarakat warga Samarinda, saya ditakdirkan menjadi wali kota, saya akan berusaha buktikan bahwa kita mampu, kita bisa membuat program ini menjadi kenyataan. Habis dilantik COVID, kita langsung uji coba 59 RT, masing-masing satu RT di masing-masing kelurahan. Berikutnya langsung seluruh RT seperti yang kita saksikan hari ini. Jadi nggak main-main Probebaya ini. Berapa anggarannya tiap tahun? Kalau jumlah RT-nya 1992, maka jumlah anggaran kita adalah 199 miliar, kurang lebih nyaris menyentuh angka 200 miliar. 200 miliar itu bukan uang sedikit. Pertanyaannya, kenapa bisa? Ya karena wali kota harus bekerja untuk menaikkan APBD. Dan APBD kita hari ini sudah mencapai angka 5,7 triliun. Sehingga kita bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Probebaya ini. Kegiatan Probebaya ini adalah sekaligus, ini bukan soal uang semata. Ini bukan soal anggaran semata-mata. Tapi ini adalah pelajaran bagaimana kita membangun masyarakat agar masyarakat memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan sendiri di wilayahnya sendiri. Kita tidak boleh sekali-kali pernah menganggap bahwa masyarakat tidak punya pengalaman di pemerintahan sehingga ia tidak bisa melaksanakan anggaran. Buktinya hari ini, bahkan sejak kita gulirkan Probebaya ini, dimulai kita membina, mengawasi, menyediakan pendamping, terbukti masyarakat jika benar-benar kita bina, kita tunjukkan jalan bagaimana melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar, warga kota Samarinda menjadi contoh, mereka semua mampu. Tapi kalau kita nggak pernah percaya kepada masyarakat, takut kalau anggaran itu disalahgunakan, maka sampai kapanpun kita tidak bisa. Tapi kita harus memberani, kita harus percaya kepada warga kita sendiri. Sesungguhnya mereka kalau diberikan kepercayaan, mereka mampu melaksanakannya dengan baik. Itulah Probebaya hari ini. Kegiatan yang direncanakan melalui rembuk warga. Lalu kemudian bahkan dibimbing juga masalah administrasi dan teknis lainnya. Ya kan Pak Arif ya? Disediakan lagi pendamping agar cepat warga, ketua RT, Pokmas bertransformasi mengetahui bagaimana program Probebaya itu dilaksanakan dengan memakai pola swakelola tingkat 4. Jadi ada swakelola tingkat 1, ada swakelola tingkat 2, ada swakelola tingkat 3 dan sampai ke tingkat 4. Kalau tingkat 4 pelaksananya dilakukan oleh Pokmas dan tidak perlu melalui lelang seperti kegiatan-kegiatan proyek yang biasa dilaksanakan oleh dinas-dinas teknis. Yang penting tetap harus kita jaga semangat kejujuran, jangan menyalahgunakan. Kalau nukar semen harganya 50.000, ya kwitansinya harus 50.000. Kada boleh diubah-ubah kwitansinya. Kalau nukar kopi, baras, berapa harganya ya segitu. Supaya apa? Supaya manfaat dari program ini benar-benar bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Selain kita menghadirkan infrastruktur di lingkungan RT, manfaat lain juga
kita dapatkan karena alokasi anggaran ini dibagi 60 dan 40%. 60% untuk kegiatan infrastruktur, 40% untuk kegiatan pemberdayaan. Salah satu di antara yang kita bisa lakukan pemberdayaan, bantuan seperti tadi secara simbolis kita lakukan. Alat pertanian, alat fogging, alat pendidikan bagi siswa-siswi yang tidak mampu, hingga pembayaran iuran BPJS bagi warga miskin dan tidak mampu. Dan kita Samarinda sudah mendapatkan penghargaan, yakni banyak sekali. Ini salah satu di antara akibat dari Probebaya. UHC sudah 2 kali berturut-turut kita dapatkan UHC, Universal Health Coverage. Artinya kurang lebih 100% masyarakat Kota Samarinda sudah tercover pembayaran iuran BPJS. Jadi sekarang warga masyarakat jika ada yang tidak mampu, ada yang masih ada yang miskin, asal tidak pura-pura tidak mampu, asal tidak pura-pura miskin. Dulu praktek itu sering dilakukan, pernah dilakukan, mengurus surat keterangan di lurah keterangan tidak mampu dalam rangka memperoleh bantuan sosial. Nah sekarang mari kita didik diri kita untuk tidak berpura-pura miskin, tidak berpura-pura tidak mampu, agar bantuan jika ada dari pemerintah benar-benar bisa dimanfaatkan oleh orang yang berhak alias tidak salah sasaran. Sekarang gampang, kalau ada warga RT yang masih miskin tidak mampu bayar iuran BPJS, tinggal lapor Pak Lurah atau Ketua RT, lalu diverifikasi bahwa betul yang bersangkutan tidak mampu, insya Allah iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah melalui program Probebaya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, itulah yang kita serahkan hari ini. Saya mengapresiasi Pak Camat, Pak Lurah, Ibu Lurah, tentu dengan ketua dan anggota PKK masing-masing, beserta Dasawisma, PKK, Posyandu, dan seterusnya, yang telah berdedikasi sangat tinggi terhadap pembangunan kewilayahan kita di tingkat RT. Lebih-lebih kepada ketua-ketua RT kita di Kota Samarinda ini, khususnya di Kecamatan Samarinda Ulu. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin mengulangi kembali 3 program utama kita di Samarinda ini. 1, pengendalian banjir. Yang turun dari program utama adalah pembangunan infrastruktur, jalan, drainase. Coba Bapak Ibu sekarang kalau jalan dalam kota, belok kanan ada alat berat, belok kiri ada alat berat, belok kanan drainase terbongkar, belok kiri jalan lagi di aspal diperbaiki. Tidak apa-apa macet dulu. Saya juga ingin gunakan forum ini, saya minta maaf. Karena hampir semua ruas jalan kita itu ada penyempitan, praktis menimbulkan kemacetan. Tidak apa-apa, kami minta maaf. Kenapa? Ini kita punya tujuan jangka panjang. Apa? Mengendalikan banjir. Paritnya kita perbaiki, yang buntu-buntu kita terabas, supaya air lancar, jalan yang rusak-rusak pelan-pelan kita perbaiki. Coba cari se-Indonesia, uniknya di Samarinda di antara seluruh Indonesia ini. Kenapa? Kalau di luar Samarinda, kalau sudah macet begini, pasti bemamai. Ini kenapa kada bemamai? Karena mereka tahu bahwa pemerintah sedang melakukan sesuatu yang tujuan manfaatnya berjangka panjang. Tidak apa-apa macet sementara, tapi setelah itu drainase bagus, air lancar yang biasanya tergenang, insya Allah, kalaupun belum bisa tuntas 100%, mulai banyak berkurang. Contoh kalau di Samarinda Ulu di Pasundan. Betul Pak Camat ya? Kita gali. Kenapa? Berpuluh-puluh tahun selalu menjadi genangan. Di simpang 4 Pasundan itu salah satu di antara bottlenecknya, dan saluran yang menghubungkan di sekitar
rumah sakit Dirgahayu. Benar ya? Ya. Itu juga sekarang sedang diperbaiki. Kalau belum tuntas tahun ini, kita akan lanjutkan tahun depan. Ya pasti pengguna jalan akan terganggu, pasti. Tapi sekali lagi minta maaf. Terpaksa kami harus lakukan itu dalam rangka untuk mempercepat program pengendalian banjir dan perbaikan infrastruktur drainase kita di dalam kota ini. Yang paling terakhir, selain pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pembangunan ekonomi, ini ekonomi kita maju Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan ekonomi Samarinda 8,62%. Pertumbuhan ekonomi nasional berapa? 5,3%. Pertumbuhan ekonomi provinsi berapa? 6,34%. Jadi provinsi 6,34, nasional 5,3, Samarinda 8,62%. Dan tidak boleh dipungkiri salah satu kontribusinya adalah Probebaya dan kegiatan-kegiatan pemerintah yang lain. Serta dunia swasta, UMKM, para wirausahaan, serta kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Kita doakan Samarinda terus rukun, damai, jangan suka becakutan, bekaisan. Semakin damai kita, semakin bersatu kita, insya Allah keberkahan Tuhan pasti selalu meliputi kota yang kita cintai bersama ini. Coba kalau laki bini bekaisan, mana ada nyaman-nyamannya? Biar sop tulang di rumah diolahkan itu. Ya kah Pak Safar? Pak Safar ini kasihan. Biar bini mengolahkan sop tulang, hambar rasanya kalau bekaisan. Apalagi kalau masyarakat yang bekaisan, becakut, tidak ada faedahnya. Semakin kita rukun, maka insya Allah Samarinda akan menjadi Al-Madinah, baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Negeri yang diberkahi, negeri yang selalu dihindarkan dari bala bencana. Kita semua bisa hidup rukun melaksanakan kegiatan pembangunan. Alhamdulillah, terima kasih semua Bapak Ibu semua. Sekian saja. Ulun ampun maaf, minta ampun kalau masih ada kekurangan selama kepimpinan. Saya mewakili baik pada diri saya, Pak Sekda, seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah, kabak dan camat serta seluruh lurah. Ulun mewakili pemerintah kota minta maaf yang sebesar-besarnya kalau belum bisa kami menghadirkan kepuasan sebagaimana Bapak yang Ibu harapkan. Tapi percayalah kami terus berjanji dan bertekad memohon pertolongan Tuhan agar diberikan kemudahan bisa meningkatkan kinerja apa yang kita raih pada hari ini untuk masa-masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda semakin maju, semakin maju.